Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 42. Aneh banget sih jawaban Kaori. Masa Kenshin disuruh juga berlama-lama di dekatnya? Apa pinginnya dia ada di situ terus ya? Dan Kenshin pun melanjutkan pekerjaannya lagi. Lalu si wanita yang bernama Lala tadi menyapa Kenshin. Mas, makasih ya udah bikinin teh ini. Tumben banget deh. Lala juga berani menyapa. Padahal kan sebelumnya, dia diem aja gitu jika bertemu Kenshin. Apa mungkin karena barusan dia melihat Kaori yang bersamanya, dikira udah jadian gitu ya? Dan Kenshin pun menjawab, iya sama-sama Mbak, lalu ia meninggalkan kantor itu. Di lain tempat Rena yang saat ini berada di rumahnya. Berkali-kali ia ditelepon Yudis namun tak diangkatnya. Dengan gadget yang masih ada di tangan. Tak sengaja, ia melihat sebuah berita di salah satu media online, yang ada video dan fotonya. Ketika dibaca lebih lanjut ia jadi makin penasaran. Karena terlihat seseorang yang berada di belakang Yudis dan para jurnalis. Sepertinya, ia mengenal orang yang ada di dalam foto samar tersebut. Ketika diperbesar foto itu, baru nampak jelas siapa sosok orang di baliknya. Alangkah terkejutnya Rena ketika mendapati foto itu adalah Kenshin. Pikirnya, berarti, saat itu ia bersama ibu kepala rumah sakit membahas semua masalah biaya. Rena dibikin pusing olehnya. Tiba-tiba saja pingin banget ketemu Kenshin sesegera mungkin. Dan hari pun telah berganti lagi. Ririn yang baru bekerja belum genap 1 minggu. Nampak di pagi ini, ia bersiap kembali berangkat. Seperti biasa, ia melewati jalan yang menuju tempat di mana sandarnya angkutan umum. Sudah berhari-hari ia berharap, bisa ketemu Kenshin lagi seperti di saat itu, meski hanya sebentar. Namun tak juga bertemu. Entah ada hubungan apa di masa lalu antara mereka berdua. Selain hubungan teman sekolah, tak ada yang tahu di balik itu. Tepat jam 7:30, ia sampai di tempat kerjanya. Dilihat olehnya saat itu. Beberapa orang sedang berdiri di depan pintu masuk perusahaan. Setelah ia mendekat dirinya pun jadi tahu. Kalau mereka itu adalah pelamar kerja yang dipanggil hari ini untuk tes wawancara. Kenshin, yang pagi ini memang dijadwalkan juga mengikuti tes tersebut. Semenjak awal ia sudah berangkat. Namun, karena sesuatu hal, sampai saat ini, ia belum terlihat hadir di perusahaan itu. Dan akhirnya interview pun dimulai. Beberapa orang masuk dengan ditanya seorang staf HRD masing-masing. Hanya Mbak Niken salah satu staf HRD yang belum mewawancarai karena Kenshin yang belum hadir. Namun, tak lama kemudian tepat jam 8:30, untuk pertama kalinya, Kenshin tiba di perusahaan yang baru dibeli ayahnya itu. Setelah ia bertanya pada security dan customer service, Kenshin pun diberitahu arah ruang yang ditempati Mbak Niken. Kemudian ia masuk. Permisi, saya Kenshin. Mau tes interview dengan Mbak Niken di mana ya? Lalu dijawab salah seorang staf yang ada. Itu mas orangnya, silakan duduk. Kenshin pun segera menghampiri dan Niken pun mempersilahkan. Di tengah akan berlangsungnya wawancara dengan Kenshin, tiba-tiba Niken mendapat telepon dari seseorang. Hai Nick, lu lagi ngapain nih? Lalu Niken menjawab, wih tumben, bos muda telepon pagi-pagi. Ini aku lagi mewawancara seorang pelamar kerja nih. Kenshin saat itu didiamkan, ditinggal begitu saja. Lalu ia bicara lagi, yuk kamu sekarang udah jadi terkenal ya? Gaya nih, kemarin masuk TV. Awas lu entar makin banyak fansnya. Coba deh lihat di grup WhatsApp. Teman-teman SMA banyak nih yang bicarain lu. Ketika Kenshin mendengar pembicaraan itu, ia terkejut. Nama Yudis tiba-tiba muncul. Apalagi masalah berita di rumah sakit. Berarti mbak ini temannya Yudis. Emang sih kalau orang lagi di atas, apalagi punya jabatan. Seorang pelamar kerja seperti Kenshin ini, gak sebegitu dipandang. Dianggap orang lagi butuh kerja gitu. Dan Kenshin pun dicuekin. Sambil berdiri mondar-mandir di area ruangannya, pakai duduk pula di atas meja kerjanya, dan Kenshin pun melihat itu. Lalu Mbak Niken ini bicara lagi. Yud, gimana kabarnya cewek lu Rena? Dia baik-baik saja ya? Kenshin dibuat dengar lagi berita nama Rena. Lalu si Yudis menjawab, udah baikan Nick, ini dia masih ada di rumah sedang dalam proses pemulihan. Niken pun bicara lagi. Yud ntar malam aku ke rumahnya sama teman-teman. Tolong kondisikan ya. Yudis menjawab, iya Nick oke jangan khawatir. Lalu ia pun melanjutkan wawancara lagi. Oh iya mas dari mana tadi ya?
Niken melihat surat lamaran kerja Kenshin. Lalu ia membacanya. Dilihatlah data tanggal lahir. Ia berpikir sejenak karena gak beda jauh usia dengannya. Ini namanya Mas Kenshin ya? Kenapa tadi masnya telat datangnya? Bukannya jadwalnya harus tepat waktu jam 8. Ini udah lewat setengah jam. Masnya tahu kan saya masih banyak kerjaan. Nunggu setengah jam udah terbuang berapa waktu itu. Aneh sih, tiba-tiba Kenshin mendapat pertanyaan menyindir. Padahal juga dari tadi Niken gak ngapa-ngapain gitu. Cuman mainin gadget aja. Belum interview berjalan langsung nerima telepon, lalu tanya Kenshin telat segala. Kenshin pun menjawab, maaf ya Mbak, tadi macet karena ada pipa air yang bocor di tengah jalan raya. Jadinya angkutan yang saya naiki terhenti pula. Niken lalu bicara lagi, apa masnya gak naik motor ya? Apa belum punya gitu? Lalu Kenshin menjawab, ya seperti itulah Mbak, saya hanya naik angkutan. Waduh, masnya ini, udah nikah belum? Pertanyaan Niken gak nyambung banget deh. Sepertinya keluar dari jalur. Namun Kenshin tetap menjawabnya, belum Mbak, emang kenapa ya? Lalu Niken berkata, masnya rajin-rajin nabung ya, buat beli motor. Entar kalau punya cewek terus mau keluar, masa harus naik angkutan? Kan gak zaman lagi gitu. Terlihat dua karyawati di ruang itu tertawa. Ya gak apalah Nick, kan jadinya malah romantis gitu. Iya gak mas, sambil melihat Kenshin mereka bicara dan tertawa kecil. Entah mereka itu menertawai karena lucu atau hal lainnya. Kenshin, yang mendengar ucapan itu, seperti biasa saja reaksinya. Ia hanya diam duduk di tempat, layaknya orang yang memang tak punya. Lalu datanglah seorang karyawan dari staf kantor lain. Hai Nick, tolong dong direkap data ini. Suruh siapa gitu? Oh iya Pak, nanti saya kerjakan. Kemudian staf yang lebih tinggi jabatannya dari Niken itu keluar lagi. Nick itu berikan pada admin baru aja, biar gak ribet. Oh iya, Niken menjawab, namanya siapa ya? Lalu temannya menjawab namanya Rini kali ya, padahal sebenarnya namanya Ririn. Dan Kenshin pun belum mengetahui. Mana coba Nick, aku suruh dia saja. Dan temannya Niken itu keluar kantor dan menuju ke ruang Ririn. Lalu Kenshin ditanya oleh Niken, masnya mau gajian berapa per bulan? Kenshin menjawab, saya hanya cari kerja Mbak, itu terserah perusahaan saja. Lalu Niken menjawab, kalau gitu digaji 500.000 mau masnya? Sebutin nominalnya saja gak apa? Niken sambil ngetes Kenshin, kerja cleaning service maunya minta gaji berapa? Padahal, dia sendiri yang masuk dalam penilaian Kenshin. Lalu Kenshin menjawab, iya gak apa Mbak, 500.000 saja, itu sudah cukup bagi saya. Serius nih masnya, mau digaji segitu? Iya saya serius, Kenshin menjawab. Teman satunya yang ada di meja sebelah merasa aneh dengan Kenshin. Polos banget anak ini mau digaji segitu. Karena hal tersebut, Niken jadi lupa dan tidak bertanya lagi tentang pengalaman kerja Kenshin sebelumnya. Namun Niken segera berkata, gak mas, yang itu bercanda saja. Untuk cleaning service sendiri, perusahaan kami hanya bisa menggaji 1 juta per bulan. Mau gak ya mas? Kenshin pun menjawab, iya gak apa Mbak. Kalau gitu mulai besoknya kerjanya. Jangan lupa ntar kalau gajian, uangnya ditabung sebagian untuk beli motor ya. Tidak usah yang baru, yang second aja. Yang penting bisa dipakai. Niken yang melihat Kenshin sebenarnya ia merasa cowok ini cakep juga. Namun karena penampilan Kenshin yang biasa dan polos, serta terkesan orang yang tak punya, hanya seorang pekerja cleaning service. Hal tersebut tidak menarik bagi Niken. Dan Kenshin pun meninggalkan ruang itu. Saat di tengah jalan akan keluar, tak sengaja ia mendengar sesuatu dari balik ruang kantor. Mbak, kerjanya yang bener ya? Masa udah 3 hari ini, gak bisa masukin data yang valid? Ini kan harganya 10 juta, mbahnya kenapa menulis dengan harga asli yang 5 juta? Terdengar suara seorang wanita, iya Pak, saya minta maaf, saya hanya melihat nota yang asli, bukan nota yang tulisan tangan. Oke gak apa, tapi jangan diulangi lagi, dan ini tolong diganti dan diketik ulang. Rupanya, dia adalah Ririn yang bicara, dan barusan ditegur atasannya. Kenshin yang mendengar itu tidak mengetahui jika suara perempuan yang barusan ia dengar adalah suaranya Ririn. Dan dirinya pun segera meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.